Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Nurrahma, NIM 2108101160 dari jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 4, kelas E, dari kelompok 4. Akan menjelaskan tentang pengertian metode pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam adalah berbagai cara yang digunakan oleh pendidik Muslim sebagai jalan pembinaan, pengetahuan, sikap, dan tingkah laku sehingga nilai-nilai Islam dapat terlihat dalam pribadi peserta didik. Ada beberapa hal yang harus ada di dalam metode pendidikan Islam, yaitu yang pertama, melaksanakan aktivitas pembelajaran dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Yang kedua, aktivitas tersebut memiliki cara yang baik dan ada tujuan tertentu. Dan yang ketiga, tujuan harus dicapai secara efektif. Menurut Al-Syaibani, metode pendidikan memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, mendasarkan metode pendidikan kepada perilaku Islami, sebab pendidikan adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Yang kedua, menyesuaikan metode pendidikan dengan keadaan peserta didik dan lingkungan peserta didik. Yang ketiga, menggunakan metode pendidikan yang dapat memadukan antara teori dengan fakta dan antara tekstual dengan kontekstual. Yang terakhir, memberi kesempatan berpendapat pada peserta didik dengan mengutamakan argumen yang logis dan dalam batas kesopanan dan saling hormat menghormati. Yang selanjutnya ada hadis tentang metode keteladanan atau demonstrasi yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannati wa asyara malikun bisababati wal bustok. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menanggung hidup anak yatim atau yang lainnya, maka saya, Nabi, dan dia seperti ini di dalam surga. Dan Imam Malik mengisyaratkan seperti jari telunjuk dan jari tengah. Dengan demikian, keteladanan menjadi penting dalam pendidikan. Keteladanan akan menjadi metode yang ampuh dalam membina perkembangan anak didik. Keteladanan sempurna adalah keteladanan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dapat menjadi acuan bagi pendidik sebagai teladan utama, sehingga diharapkan anak didik mempunyai figur pendidik yang dapat dijadikan panutan. Ada seorang ahli mengatakan bahwa pendidik itu besar di mata anak didiknya. Apa yang dilihat dari gurunya akan ditirunya, karena anak didik akan meniru dan meneladani apa yang dilihat dari gurunya. Maka wajiblah guru memberikan teladan yang baik. Dari kutipan tersebut dapat dipahami bahwa keteladanan mempunyai arti penting dalam mendidik. Keteladanan menjadi titik sentral dalam mendidik. Kalau pendidiknya baik, ada kemungkinan anak didiknya juga baik. Karena murid meniru gurunya, sebaliknya jika guru mempunyai perangai yang buruk, ada kemungkinan anak didiknya juga berperangai yang buruk. Yang selanjutnya ada hadis tentang metode pembiasaan yang berbunyi an Amr bin Syuaib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru abna'akum bisolati li sab'i sinina wadribuhum 'alaiha li ashri sinina wa fariqu bainahum fil madoji. Artinya, dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah berkata, suruhlah anakmu mendirikan sholat ketika berumur 7 tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkannya ketika ia berumur 10 tahun. Pada saat itu, pisahkanlah tempat tidur mereka. Penerapan dalam metode pembiasaan dapat dilakukan dengan membiasakan anak untuk mengerjakan hal-hal positif dalam keseharian mereka dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan secara rutinitas. Setiap harinya, anak akan melakukan dengan sendirinya, dengan sadar tanpa ada paksaan. Metode pembiasaan itu melakukan sesuatu secara berulang-ulang, artinya apa yang dilakukan dalam anak dalam pembelajaran diulang terus-menerus sampai ia dapat betul-betul memahaminya dan dapat tertanam dalam dirinya. Yang selanjutnya ada hadis metode tanya-jawab yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
Qala rajulu ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni suhbah? Qala ummaka, thumma ummaka, thumma abuka, thumma adnaka adnaka. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak saya hormati?" Beliau menjawab, ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu, kemudian yang lebih dekat, dan yang lebih dekat dengan kamu. Hadis riwayat Muslim. Dalam metode tanya jawab merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pendidikan Islam. Metode tanya jawab adalah suatu cara penyajian materi pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada murid atau dapat juga dari murid kepada guru. Dalam sejarah perkembangan Islam, metode tanya jawab ini sudah dikenal sejak awal perkembangannya, karena metode ini sering dipakai oleh Rasulullah SAW dalam mengajarkan ajaran Islam kepada para sahabat, dan metode ini merupakan salah satu metode yang tertua selain metode ceramah, namun efektivitasnya lebih besar daripada metode lain. Karena dengan metode tanya jawab, pengertian dan pemahaman dapat diperoleh dengan lebih mantap, sehingga kesalahpahaman dan kelemahan daya tangkap terhadap pelajaran dapat dihindari semaksimal mungkin. Perkenalkan, nama saya Khadijah Hanif, NIM 2108101163, kelas PAIE semester 4, yang menjadi pemateri berikutnya. Baik, berikutnya mengenai hadis metode perumpamaan. Perumpamaan adalah sesuatu yang menggambarkan sifat maknawi dengan sesuatu yang zati, sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang jelas, dan sesuatu yang gaib dengan sesuatu yang dapat disaksikan untuk membantu akal agar mudah memahaminya. Dengan demikian, masal atau perumpamaan sesuatu adalah sifat atau keadaan sesuatu itu yang dijelaskan dan disingkap hakikatnya, atau apa yang dimaksudkan untuk dijelaskannya. Masal atau perumpamaan ada yang bersifat majazi dan ada yang hakiki, ada yang sama atau setara dan ada yang lebih. Perumpamaan dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai satu metode pembelajaran untuk memberikan pemahaman kepada sahabat sehingga mata pelajaran dapat dicerna dengan baik. Metode ini dilakukan dengan cara menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, mendekatkan sesuatu yang abstrak dengan yang lebih konkret. Perumpamaan yang digunakan oleh Rasulullah SAW sebagai satu metode pembelajaran selalu syarat dengan makna, sehingga benar-benar dapat membawa sesuatu yang abstrak kepada yang konkret, atau menjadikan sesuatu yang masih samar dalam makna menjadi sesuatu yang sangat jelas. Salah satu hadisnya yaitu yang artinya, telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Qatadah dari Anas dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang suka membaca Al-Quran seperti buah utrujah, baunya harum dan rasanya enak. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran seperti buah kurma, tidak berbau namun rasanya manis. Perumpamaan seorang munafik yang suka membaca Al-Quran seperti buah raihanah, baunya harum tapi rasanya pahit. Dan perumpamaan seorang munafik yang tidak suka membaca Al-Quran seperti buah hanzalah, tidak berbau dan rasanya pahit. Hadis tersebut adalah hadis sahih dengan kualitas perawi yang tergolong siqoh dan siqoh subut. Perumpamaan berarti pemberian contoh, yaitu menuturkan sesuatu guna menjelaskan suatu keadaan yang selaras dan serupa dengan yang dicontohkan, lalu menonjolkan kebaikan dan keburukan yang tersamar. Kemudian hadis metode ceramah. Menurut Zuhairini, metode ceramah adalah suatu metode di dalam pendidikan di mana cara penyampaian materi-materi pelajaran kepada anak didik dilakukan dengan cara penerangan dan penuturan secara lisan. Sejak zaman Rasulullah SAW, metode ceramah merupakan cara yang pertama dilakukan dalam menyampaikan wahyu kepada umat. Karakteristik yang menonjol dari metode ceramah adalah peranan guru tampak lebih dominan. Sementara itu, siswa lebih banyak pasif dan menerima apa yang disampaikan oleh guru.
Sehubungan dengan metode ini ditemukan hadis berikut. An Abdullah bin Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya ma'sarun nisa'i tasaddaqna waqsirna istighfar fa inni ra'aitakunna aktsara ahlin nari faqalat imra'atun minhunna jazlatun wa ma lana ya Rasulullah aktsara ahlin nari qala tuksirna la'na wa takfurna al-ashira wa ma ra'aitu minna qisati aqli dini aghlaba lidhi lubbi minkunna. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian wanita, bersedekahlah dan perbanyak istighfar, karena sesungguhnya aku melihat kalian banyak yang menjadi penghuni neraka." Mereka berkata, "Mengapa demikian, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Kalian banyak melaknat dan mengingkari kebaikan pasangan. Aku tidak pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya menghilangkan akal seorang laki-laki yang teguh daripada salah seorang di antara kalian." Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menginformasikan bahwa Rasulullah SAW memberikan ceramah kepada para wanita dengan materi anjuran bersedekah. Setelah itu menyampaikan materi ceramah, sahabat wanita bertanya. Ia meminta penjelasan lebih lanjut kepada beliau. Dengan demikian, beliau menggunakan metode ceramah dan dialog dalam menyampaikan pesan-pesan mau'izah kepada para sahabat. Berikutnya hadis metode targhib. Menurut Khairon Rasyadi dalam bukunya yang menyebutkan bahwa targhib adalah janji yang disertai dengan bujukan dengan membuat senang terhadap suatu maslahah, kenikmatan atau kesenangan akhirat yang pasti baik, serta lebih bersih dari segala kotoran yang kemudian diteruskan dengan melakukan amal soleh dan menjauhi kenikmatan sepintas yang mengandung bahaya atau perbuatan yang buruk. Sebenarnya semua dilakukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, merupakan suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya. Hadis metode targhib salah satunya adalah An Abdullah bin Mas'ud yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanati bi'ashri amsalihha la aqulu alam harfun walakin alifun harf walamun harfun wa mimun harfun. Artinya, Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf Al-Quran mendapat pahala satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kenalkan, nama saya Rizky, NIM 18081011175, yang akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu tentang hadis metode pengulangan. Yang hadisnya berbunyi, Haddatsana Musaddad bin Musarhadin Saddatsana Yahya an Bahzibni Hakimin qala haddatsani an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wailun yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qauma wailun lahu. Yang artinya hadis Musaddad Ibnu Musarhad, hadis Yahya dari Bahza Ibnu Hakim, katanya hadis dari ayahnya, katanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi orang yang berbicara dan berdusta agar orang-orang tertawa. Kecelakaan baginya. Hadis di atas itu adalah salah satu hadis yang sahih. Rasulullah itu mengulang 3 kali, yaitu perkataan tentang celakalah. Ini itu menunjukkan bahwasannya pembelajaran itu harus dilaksanakan dengan baik dan benar-benar hingga materi pelajaran dapat dipahami dan tidak tergolong pada orang yang merugi.
Nah, satu proses yang penting dalam pembelajaran itu adalah pengulangan latihan atau praktik yang diulang-ulang. Jadi adanya pengulangan di sini itu dalam pembelajaran itu cukup penting ya dalam pembelajaran agar apa yang disampaikan itu dapat dipahami dengan yang semestinya. Kemudian materi yang selanjutnya itu tentang hadis metode mau'izah yang berbunyi an Umar bin Abi Salamah yaqulu kuntu ghulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi suhfati faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ghulamu sammillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika fama zalat tilka tu'mati ba'du. Yang artinya itulah Umar bin Abi Salamah berkata, dulu aku menjadi pembantu di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika makan, biasanya aku menyulurkan tanganku ke berbagai penjuru. Melihat itu, beliau berkata, "Hai nak, bacalah basmalah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang ada di dekatmu." Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, dari hadis di atas yang sudah saya sebutkan tadi, ada beberapa poin yang dapat diambil, yaitu yang pertama, Rasulullah senantiasa menyempatkan waktu untuk makan bersama anak-anaknya. Nah, cara tersebut itu akan mempererat ketertarikan batin antara pendidik dengan peserta didik. Nah, dengan begitu kita itu dapat meluruskan kembali berbagai kekeliruan yang mereka lakukan melalui dialog terbuka dan juga dengan diskusi. Jadi dengan cara kita mempererat ketertarikan batin antara pendidik itu nanti dengan ketika ada terjadi kekeliruan, maka nanti kita itu dapat meluruskannya dengan mudah kepada seorang peserta didik. Kemudian sebagai seorang pendidik itu Rasulullah SAW itu memanggil anaknya dengan panggilan yang halus. Itu seperti tadi yang disebutkan itu ya hulam, wahai hulam gitu. Jadi bukan dengan panggilan yang kasar. Nah, cara tersebut itu cukup efektif karena menarik perhatian anak sehingga mereka itu tidak kesulitan menerima nasihat yang diberikan oleh seorang pendidik. Ya. Jadi dengan cara kita memanggil seorang pendidik pun, jadi dengan cara kita memanggil peserta didik pun itu harus diperhatikan. Nah, jadi jangan menggunakan panggilan-panggilan yang kasar, tapi gunakanlah dengan panggilan-panggilan yang halus dan memberi masukan atau nasihat dengan cara yang halus pula. Karena Rasulullah pun mencontohkan hal tersebut.